dipersembahkan oleh Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah dan juga tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Indi, Masya Allah, ini seluruh masyarakat Kota Bekasi dan juga seluruh masyarakat Indonesia malam hari ini merayakan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2025 yang ke-80. Ya betul sekali Sofyan dan juga pemirsa, tentunya kemerdekaan ini patut untuk kita rayakan dan juga kita syukuri bersama karena 80 tahun sudah negara kita pemirsa merdeka, terbebas dari penjajahan dan juga berdaulat, Masya Allah. Dan tentunya hal itu karena rahmat dari Allah dan juga perjuangan rakyat Indonesia bersama dengan para tokoh, para ulama dan juga cendekiawan yang bersatu padu berjuang dengan jiwa raganya untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Ya, dan malam ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, kita akan berdoa bersama, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dan mendengarkan tausiah dari para guru dan juga ulama dalam acara Nusantara Berzikir yang dipersembahkan oleh penjaga Nusantara, menjaga setiap nilai untuk melangkah di Nusantara. Betul sekali, dan pada malam yang spesial ini pemirsa kami bersiaran langsung dari Bekasi, Jawa Barat, tepatnya dari Taman Plaza Patriot Candrabaga Bekasi. Dan Masya Allah ada ribuan warga Bekasi yang malam hari ini sudah hadir. Mana suaranya warga Bekasi? Masya Allah. Tentunya nanti pada malam hari ini kita akan bersyukur dalam rangka 80 tahun Republik Indonesia, bersyukur, berzikir dan juga berdoa bersama dengan ulama-ulama ternama hingga habaib yang juga sudah hadir malam hari ini pemirsa. Di antaranya yaitu ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Habib Nabil Al-Musawa, ada Ustadz Tile, Ustadz Abi Maki dan juga tentunya Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi. Betul sekali, Masya Allah, dan juga tadi sudah dihibur, nanti juga akan tampil lagi yaitu persembahan dari Opik dan juga tim Hadroh Majelis Rasulullah SAW, dan pastinya juga hadir malam ini Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adianto Cahyono, kemudian juga dihadiri Bapak Wakil Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Dr. Abdul Haris Bobiu beserta jajaran Forkominko Bekasi. Masya Allah, langsung saja kalau begitu Sofyan kita ke tauziah yang pertama pemirsa, yakni kita akan dengarkan nasihat untayan hikmah dari Ustadz Tile yang akan menyampaikan mengenai hakikat kemerdekaan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama dan para habaib, guru-guru, ada Abi Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Habibana Habib Nabil Al-Musawa, ada Habib Muhammad Al-Bagir, ada Abi Kiai Haji Abi Maki, dan yang sama kita hormati yang punya wilayah Kota Bekasi, abang saya, Bang Wali Kota Patri,
Dan Bang Wakil saya, Abang Haris, Masya Allah, sukses, I love you full everybody kulluhum. Dan segenap pemirsa TV One Nusantara Berzikir yang insya Allah kumpul dan hadir kita di mana nih? Di Plaza Candrabaga, insya Allah kumpul kita, hadir kita membawa keberkahan. Amin. Ya Rabbal. Hari ini kita merasa bangga dan bersyukur 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka itu bahasa Arabnya adalah hurriyah, yang artinya merdeka secara lahir dan batin. Merdeka secara ruh, jiwa, bahkan jasadnya jauh dari penekanan, jauh dari rasa ketakutan, dan bahkan nilai-nilai keimanan yang diberikan untuk merebut kemerdekaan oleh para pejuang kita. 80 tahun negeri kita merdeka. Dalam konteksnya bahwa kemerdekaan adalah hak suatu bangsa dan penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan. Maka arti dari kemerdekaan secara Islam harus bebas dari penekanan, dari rasa ketakutan, dan menumbuh kembangkan semangat rasa syukur, mewujudkan negeri yang adil, yang makmur dan sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bu. Iya Bu. Apaan? Au, ya Allah. Hari ini kita merebut, dulu orang tua kita merebut kemerdekaan. Para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita dengan keringat, air mata, bahkan darah dan nyawa yang dikorbankan. Maka kita sekarang adalah untuk menjaga, meneruskan yang namanya perjuangan mereka. Indonesia itu negeri yang besar, kaya dan besar, besar dan kaya. 17.000 pulau, 17.000 pulau, 17.000 pulau, lebih 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 kalau nambah lagi. Negara yang besar, negara yang kaya, yang memang harus dikelola sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa air, tanah, negeri dan kekayaan negeri ini dimiliki oleh negara dan dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Ya Bu, ya Bu. Maka banggalah kita, para pendiri-pendiri negeri kita yang berani menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata siapa yang berani taruhan, siapa yang berani berkata bahwa bambu runcing bisa mengalahkan tank-tanknya Belanda, siapa yang berani menyatakan dan strategi ahli perang mana kalau bambu runcing bisa mengalahkan meriam-meriamnya para Belanda. Ternyata dengan pendiri negeri kita berani berkata bahwa kemerdekaan negeri kita Indonesia harus ada campur tangannya Allah. Maka nilai-nilai merdeka ini adalah sesuai dari ajaran Islam. Kita isi kegiatannya dengan apa? Membangun negeri kita. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Au lagi. Ini ngaji kalau nenek-nenek begini gurunya masih ada. Udah ngomong au. Maka hari ini kita mengisi kemerdekaan. Hakikatnya apa? Kita teringat kembali bahwa pejuang-pejuang kita di Jakarta, di Bekasi, Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia. Bekasi ada almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, seorang tokoh pahlawan nasional kita yang berani berjuang, malam ngaji, siang perang, siang ngaji, malam perang.
yang terkenal dengan Singa Karawang Bekasinya, ada Engkong Haji Jole, ada Engkong Matali. Ini semua para pejuang kemerdekaan. Maka kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai negeri kita bisa dijajah lagi dengan cara-cara yang lain. Ya Bu, ya Bu. Maka hari ini bersyukur nilai-nilai Islam selalu ditempatkan dalam posisi untuk merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Jangan sampai ada ketimpangan terjadi di negeri kita. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Jangan sampai kemiskinan menurun. Nurun kemana? Nurun dari engkong sampai cucu. Ini kita kepengen membangun dengan cara apa? Nilai-nilai keimanan, nilai-nilai agama. Insya Allah dengan kita nilai agama ditanamkan, nilai keagamaan, nilai Islam yang ditanamkan, nilai keimanan, negeri kita terus akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal. Pembuka, ntar yang ngisi nambahin para guru-guru kita. Saya mah cuman iklan doang. Okay. I love you full everybody. Kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjuangan untuk merdeka, beranikah kita untuk kalah? Relakah memaafkan saat dendam terasa lebih adil? Sudikah tersenyum ketika amarah lebih jujur? Sanggupkah diam saat kata-kata bisa menang? Saat dunia melihat itu sebagai kekalahan, disitulah ketemukan kemerdekaan sesungguhnya. Menjadi tauladan melalui perbuatan, menjadi penjaga Nusantara. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Kamera yang mana? Yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan tayangan ini, wabil khusus guru-guru kami. Punten, saya di depan, para habib, para guru berada di belakang kami. Yang kami hormati Ustadz Tile, Kiai Tile luar biasa, Masya Allah guru kami. Yang kami sayangi, kami cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i luar biasa, orang tua kami. Lalu Habib Nabil Al-Musawa, Masya Allah guru kami dan orang tua kami. Dan ini juga adalah Habib Muhammad Baghir, Masya Allah ini guru kami yang sangat luar biasa. Juga para pejabat wabil khusus di sini hadir, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga pejabat yang lainnya, semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat malam ini untuk disampaikan bagaimana cara mensyukuri terhadap kemerdekaan yang Allah hadiahkan. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Tile tadi, sesungguhnya yang namanya kemerdekaan
atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada dalam undang-undangnya demikian? Ya, Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi kemerdekaan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukuri itu. Syukuri itu. Karena apa? Yakinkan apabila tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah anugerahkan, Allah langsung jawab dengan mengatakan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para ulama tafsir sering menyatakan kalau di dunia ini ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada pendek, begitulah gambarannya. Namun ketika dikatakan apabila bersyukur aku akan tambah, tapi apabila engkau kufur, ayatnya tidak mengatakan aku kurangi, tidak begitu. Tapi apa yang dikatakan? Apabila engkau bersyukur aku akan tambah, tapi apabila engkau kufur terhadap nikmat kemerdekaan ini, azabku sangat pedih. Apa yang terjadi? Na'udzubillah, azab yang Allah berikan itu bukan berbagai macam, mungkin seperti banjir, bukan. Mungkin seperti yang namanya hujan deras, bukan. Tapi bisa jadi azab yang dirasakan adalah ketidaktenangannya manusia yang hidup di dunia ini. Wabil khusus di negeri yang kami cintai, yang kita cintai. Serba takut, serba kekurangan, serba khawatir. Karena apa? Cek baik-baik. Sudahkah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan tentang nikmat kemerdekaan? Karena kalau seandainya bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan hasil perjuangan para pahlawan, yakin kenikmatan akan bertambah. Ini negeri Indonesia pasti akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi apa yang terjadi mungkin saat-saat ini di negeri ini? Jawabannya satu, di mana syukurnya? Di mana syukurnya? Kalau ditanya, saya bersyukur harus bagaimana? Kami bersyukur harus bagaimana? Jawaban pertama tadi, yakinkan kemerdekaan nikmat dari Allah. Yang kedua, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cara mensyukuri nikmat ini digambarkan para ulama, cintai negeri ini. Kalaulah dengan mengatakan, apakah kita harus mencintai negeri ini? Jawabannya wajib. Masa iya? Iya. Mana contohnya? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukankah Rasulullah saat mau meninggalkan Mekah, beliau meneteskan air matanya dan beliau katakan, ya Makkah, wahai Makkah, sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah, jika orang-orang Mekah tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan Mekah. Ini bukti cinta. Cinta kepada tempat tinggal kita, ini adalah mengikuti sunnah Rasul. Bukti yang kedua, cinta Rasulullah itu apa? Mendoakan Mekah, mendoakan Madinah dengan keberkahan. Coba cek baik-baik. Di antara jamaah yang hadir di tempat ini, siapapun, adakah di antara kita setiap sholat mengatakan, ya Allah, aku mencintai negeri ini? Satu. Lalu yang keduanya, ya Allah, berkahi negeri ini. Siapa yang setiap habis sholat mendoakan itu? Bagaimana dikatakan bersyukur? Bagaimana dikatakan merdeka? Karena merdeka itu bukan hanya saat mengibarkan bendera saja. Merdeka itu bukan hanya dengan mengatakan merdeka, merdeka. Tapi cek baik-baik. Apa coba? Katakan dalam kalimatnya, terima kasih ya Allah. Itu bagian dari merdeka. Lalu yang keduanya bukan hanya mengucapkan terima kasih saja, cintai negeri ini. Ini poinnya. Bagaimana caranya untuk menambah atau menyasukan rasa syukur dalam kenegaraan ini ataupun kemerdekaan ini? Simpan baik-baik. Yang kedua, ataupun kalimat yang selanjutnya, hati-hati. Karena keindahan di dunia ini, keindahan di negeri ini bahkan diawali daripada yang namanya ilmu. Maka isi kemerdekaan ini dengan cara menuntut ilmu. Keluarga terutama. Anak-anak kita melalui mimbar. Subhanallah yang indah ini. Di tanggal 17 Agustus ini
hanya ingin menyampaikan, simpan baik-baik, jadikan keluarga yang islami. Karena Al-Quran mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Tidak mengatakan jagalah dirimu dan negaramu dari api neraka. Tidak. Jagalah dirimu dan pimpinanmu dari api neraka. Tidak begitu. Tapi jaga dirimu dan keluargamu. Apabila setiap manusia menjaga dirinya dan keluarganya, maka akan menjadi keluarga yang baik. Lalu nanti keluarga-keluarga naik kepada jadi RT yang baik. Jadi RW yang baik. Jadi kabupaten yang baik. Jadi Masya Allah, provinsi yang baik, bahkan menjadi negara yang baik, diawali daripada keluarga baik. Ini untuk menjadikan syukur dalam kemerdekaan. Yang selanjutnya, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Yang indah cara mensyukuri kemerdekaan, bagaimana Rasulullah menyatukan umat. Maka jaga persatuan, karena hakikatnya kemerdekaan adalah persatuan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza, Ustaz Abimak yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Di antara poin yang bisa kita ambil dari tausiah beliau adalah bagaimana memeriahkan kemerdekaan ini dengan bersyukur, yaitu meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak lain dan bukan adalah kemerdekaan ini juga buah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Indi ya. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa, malam hari ini kita masih akan mengaji dan juga berzikir serta bersolawat bersama pemirsa. Dan setelah ini kita akan dengarkan saja lantunan solawat yang akan dibawakan oleh tim Hadroh Majelis Rasulullah. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Nusantara Berzikir. Tidak semua air itu aqua yang dipilih dari sumber air. Dalam perjuangan untuk merdeka, beranikah kita untuk kalah? Relakah memaafkan saat dendam terasa lebih adil? Sudikah tersenyum ketika amarah lebih jujur? Sanggupkah diam saat kata-kata bisa menang? Saat dunia melihat itu sebagai kekalahan, disitulah ketemukan kemerdekaan sesungguhnya. Menjadi tauladan melalui perbuatan, menjadi penjaga Nusantara. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Bini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz setempat, wabil khusus akhi fillah Ananda Ustadz Tile Al-Habib yang juga datang sama-sama kita, Habibana Al-Ustadz Abimaki, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah. Tidak ketinggalan Bapak Wali Kota Pak Tri dan juga Pak Wakil Pak Haris beserta Ibu, dan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa TV One di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80 tahun hari ini negeri kita merayakan hari kemerdekaan. Dan merdeka bangsa kita ini bukan ujuk-ujuk gratis datang dari sono. Dan tidak semua bangsa sampai hari ini masih ada bangsa dan negara yang belum merdeka. Palestina, Papua Nugini. Enggak usah yang jauh-jauh, kita 80 tahun sudah berjalan kemerdekaan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan founding father kita.
kutitipkan bangsa dan negeri ini padamu. Meraih kemerdekaan penuh dengan perjuangan, dan pasti di dalamnya ada pengorbanan. Tapi mengisi kemerdekaan jauh lebih berat ketimbang kita merebut kemerdekaan. Amanat dari pejuang, darah dan air mata dia taruhkan siang dan malam, mengorbankan tanpa ada hitungan dan tanpa mencari balasan. Apakah para pejuang-pejuang mereka yang korban pada saat itu, istri jadi janda, makan mereka korban di medan laga, apakah pernah mengharapkan mereka untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan? Kita sekarang yang mengisi kemerdekaan, begitu kita terlena dengan sudah yang 80 tahun, sedangkan kemerdekaan diribut dengan darah dan air mata. Harusnya kita sadar apa yang kita harus lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Tadi para pembicara sudah menyampaikan. Satu dengan kata iman, yang kedua dengan kata syukur. Iman mantapkan keyakinan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan keyakinan agama dan akidah kita masing-masing. Kita yang umat Islam, mari kita isi kemerdekaan kita dengan keimanan dan ibadah yang mantap. Sehingga melahirkan moralitas dalam mengisi kemerdekaan. Tidak sedikit satu bangsa dan satu negara, satu kaum dan satu bangsa Allah hancurkan. Gara-gara mereka sudah jauh daripada melanggar nilai keimanan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pegang teguh nilai-nilai agama, pegang teguh nilai-nilai akidah, jaga nilai-nilai kesatuan dan persatuan kita. Kalau kita sudah yang namanya jauh daripada nilai agama, walakin kadzabu, akan tetapi mereka berkhianat. Jangankan pintu berkah yang ada di muka bumi ini, jangankan keberkahan yang ada di langit, akan tetapi semuanya Allah akan sirnakan dan Allah angkat keberkahan kita. Limpah ruah lojinawi, negeri Indonesia yang tercinta. Ketika rakyatnya, bangsanya, pemimpinnya, mereka sudah berkhianat kepada Allah, siap-siap akan menjadi bangsa yang hina dan dihinakan di mata Allah. Maaf Pak Wali, saya harus sampaikan ini demi kepentingan bangsa dan negara kami. Sebab kadang-kadang kita lupa di saat kita sudah mengisi, di saat-saat kita duduk di kursi yang empuk, kita hanya pandai berbicara dengan janji politik, tapi kita tidak pernah mau kerja nyata. Maka pertama dan utama, mengisi kemerdekaan, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan, tolong jangan hanya pandai janji politik, harus kerjanya. Alhamdulillah Pak Wali Bekasi udah wujudkan. Sumarno ya begini, kalau nggak begini ya nggak saya. Ini kan ngingetin kita semua, betul? Betul apa betul? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan hanya kau pandai berkata, tapi 1000 dusta kau tanamkan dalam jiwa. Kami sakit selaku rakyat. Jangan hanya ke rakyat kau tuntut, tapi kami rakyat bisa menuntut kepada Anda. Tenang bang, kagak apa-apa. Ini kemerdekaan. Ini kemerdekaan. Ingat tadi pada waktu kemarin Pak Prabowo berbicara, laporan langsung depan MPR dan DPR dengan tegas. Jangan coba-coba sekarang menjadi backingnya maling. Bahkan mereka harus jadi maling. Rakyat Indonesia harus sejahtera. Negara kita negara yang kaya. Betul apa betul? Betul apa betul? Insya Allah Wali Kota Bekasi insya Allah amanah. Amin. Insya saya kenal beliau, saya tahu beliau. Kalau nanti Pak Wali Kota macam-macam, tinggal ngomong sama Kiai, kita sentil. Setuju? Malu dong sama Kiai kita. Malu dong sama ulama kita. Yang mereka berjuang. Kiai Nur Ali, bagaimana mereka berjuang? Siang dia ngaji, malam dia berjuang. Malam dia ngaji, siang pun dia berjuang. Tanpa kenal lelah. Hanya nama yang tertera di jalan.
Tapi nggak pernah kita mampu menjalankan ajarannya. Nggak pernah mampu kita mengisi kemerdekaan dengan apa yang diwasiatkannya. Satu wasiat almarhum al-maghfurlah. Apa yang dia tanamkan? Rakyat kalau jujur, insya Allah mujur. Pemimpin kalau jujur, insya Allah negaranya akan meluncur. Betul? Insya. Lanjut apa lanjut? Tinggal 1 menit. Terusin ini. Pak Wali terusin jangan. Pak Wakil terusin. Ini akur banget PDIP sama Gerindra. Cakep bang, cakep. Setuju kita, setuju. Kalau pemimpin akur begini, insya Allah rakyatnya juga bakal mujur. Amin. Sekarang kita nggak perlu lihat partainya, nggak perlu kita lihat benderanya, nggak perlu kita ngelihat organisasinya. Yang perlu kita nantikan kerjanya. Next time see you again. Pemirsa, kita masih bersama dalam acara Nusantara Berzikir yang dipersembahkan oleh penjaga Nusantara, menjaga setiap nilai untuk melangkah di Nusantara. Terima kasih kepada Kiai Sumarno Syafi'i. Terima kasih Kiai Sumarno dan juga guru-guru yang telah memberikan tausiah tadi. Sebelumnya tadi ada Ustadz Abimaki yang telah memberikan tausiah. Nah, dalam acara Nusantara Berzikir ini selain kita mendengarkan tausiah dan juga salawat bersama-sama nanti. Nah, tadi kita sudah melihat penampilan Kang Opik. Siapa yang tidak kenal Kang Opik coba? Masya Allah. Kita undang saja langsung Kang Opik. Assalamualaikum Kang Opik, boleh bergabung bersama saya di sini. Beliau seorang musisi, Masya Allah dengan lagu-lagu religi yang syarat akan nilai-nilai dakwah dan sosial. Sehat Kang Opik. Assalamualaikum Kang Opik. Masya Allah. Nih nanti Kang Opik ada berapa lagu lagi nanti akan ditampilkan? Disuruhnya 900 lagu. Masya Allah. Cukup nggak ya? Gimana kuat nggak ini? Masya Allah. Nah Kang Opik, ini kan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan kemerdekaan. Makna kemerdekaan menurut Kang Opik sendiri, apa sih Kang Opik? Jadi kemerdekaan yang itu ini menurut saya nih ya. Afan guru semuanya. Ya. Ketika menemukan Allah, maka dia menemukan kemerdekaan yang sejati. Masya Allah. Ketika dia menemukan Allah dengan iman yang terbangun sedemikian rupa, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, yang dari situ nanti merasa selalu diawasin oleh Allah gitu ya. Selalu diawasin di mana saja gitu ya. Luar biasa, dia merdeka dari sesuatu yang tidak baik. Dia menjaga dirinya karena selalu diawasi oleh Allah. Nah gitulah, pokoknya menurut saya itu merdeka itu ketika kita menemukan Allah, kita menemukan segalanya. Kalau kita kehilangan Allah, sama sekali nggak merdeka. Gitu. Masya Allah. Baik, jadi Masya Allah. itu juga pentingnya keimanan ya, untuk tentunya menuju bangsa yang bangkit ya, kebangkitan bangsa dan juga bangsa yang sejahtera. Masya Allah. Terima kasih Kang Opik. Terima kasih Kang Opik. Kalau begitu langsung Nanti saja kita akan lagu apa persilakan. lagi nih Kang Opik nih? Ini permintaan teman-teman nih, katanya suruh nyanyi lagu khusus, lagu lama saya. Apa Masya itu Allah. Kang Opik? Boleh nggak tuh? Boleh. Aku ingin menjadi. Masya Allah. Kalau begitu langsung saja ini dia Langsung penampilan dari Opik. Baik, silakan Kang. Kasih tepuk tangan dong buat TV One, Masya Allah, luar biasa. Dalam perjuangan untuk merdeka, beranikah kita untuk kalah? Relakah memaafkan saat dendam terasa lebih adil? Sudikah tersenyum ketika amarah lebih jujur? Sanggupkah diam saat kata-kata bisa menang? Saat dunia melihat itu sebagai kekalahan, disitulah ketemukan kemerdekaan sesungguhnya. Menjadi tauladan melalui perbuatan, menjadi penjaga Nusantara.
damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang hadir di majelis ini, ada Ustadzuna Tile, Ustadz kaum muda kita, ada Kiai Sumarno Syafi'i senior kita, ada Al Habib Bagir bin Yahya Adinda, dan juga ada Ustadz Abi Maki. Hafizahumullah, mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau senantiasa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita para pejabat, ada Pak Wali Kota, sehat Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota sehat, dan juga yang lain yang hadir di atas, dan juga anak-anakku sekalian, para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pemuda-pemudi, Bapak Ibu sekalian dari Bekasi. Masih pada seger Bapak Ibu? Belum ngantuk? Baik ya. Jadi tadi kita sudah dengarkan dari yang pertama makna kemerdekaan, Ustadz Tile. Kemudian ada juga Ustadz Abi Maki membicarakan rasa syukur. Kemudian ada Kiai Sumarno Syafi'i yang membicarakan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Saya ingin menyampaikan tentang yang terakhir, yaitu apa? Bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang sudah merdeka selama 80 tahun lebih ini. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, baik yang di Candrabaga Stadion maupun yang di pemirsa TV One dimanapun berada, sekitar 59 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1966, salah seorang founding fathers, pendiri bangsa ini, yaitu Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, menyampaikan pidatonya di dalam pidato kemerdekaan Indonesia. Lalu beliau menyampaikan kata-katanya yang terkenal. Kata beliau apa? Jas merah. Apa itu jas merah? Kata beliau, jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Anak-anakku sekalian, kita punya sejarah. Pribadi kita punya sejarah. Keluarga kita punya sejarah, bangsa dan negara ini juga punya sejarah. Sejarah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk jangan kita ulangi, ya kita perbaiki, kita tingkatkan. Sejarah yang baik kita jaga, kita teruskan, kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan selain jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita tambah pada malam hari ini dengan jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Loh, kenapa begitu, Beb? Negeri ini bisa merdeka dengan perjuangan para ulama dan habaib. Mana buktinya? Pangeran Diponegoro. Ulama apa bukan? Tuanku Imam Bonjol. Ulama apa bukan? Teku Umar, ulama juga. Cut Nyadin, ulama perempuan. Bahkan pendiri ormas Islam terbesar di negeri ini, Kiai Haji Hasim Asy'ari atau Mbah Hashim, itu sampai mengeluarkan pada 22 Oktober 1945 namanya resolusi jihad untuk mendukung kemerdekaan.
Yang kemudian terjadilah pemberontakan 10 November ya, yang disebut Surabaya Lautan Api. Kiai Mbah Hashim ikut serta di dalam resolusi jihad. Itu perjuangan para ulama. Lalu perjuangan habaib yang mana? Lambang negeri kita, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Tahu nggak siapa itu yang merancang Garuda Pancasila itu? Namanya adalah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Tahukah kita siapa Sultan Abdul Hamid II? Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri yang kedua. Beliau seorang habaib. Itu beliau yang mencetuskan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Siapa lagi habaib yang berjasa itu? Ada satu lagu. Kalau kita kemerdekaan, lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama tapi satu bait aja. Ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Stop. Satu bait aja. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya H. Mutahar. Tahu nggak kita siapa H. Mutahar? H. Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib. Ya, bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra. Ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Jadi kalau ada orang yang suka ngadu domba, memecah belah persatuan antara ulama dengan habaib, antara umat dengan umat, antara suku ini dengan suku itu, antara bahasa ini dengan bahasa itu semua bukan dari para founding fathers kita dan bukan dari Islam. Itu dari orang-orang yang nggak percaya sama Allah, ya. Yang ngadu domba itu semua bukan dari ajaran Islam yang kayak begitu, ya. Bahkan di dalam Islam jangankan sesama muslim, dengan yang non muslim pun kita harus saling menghormati, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah enggak melarang kalian kepada orang yang tidak memerangi agama kalian. Kemudian juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik. Apa itu tabarru? Albir itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Hatta sama orang non muslim pun kita tetap berbuat yang baik dengan kebaikan tertinggi. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil sama mereka. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah orang Yahudi biasa tinggal di situ. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Biasa, ya. Enggak dimusuhi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian diperangi karena mereka sudah memulai peperangan, berkhianat, memfitnah, memecah belah, ngundang musuh. Baru kemudian terjadi peperangan, mereka diusir. Jadi sekali lagi, jangan kita memecah belah persatuan yang sudah diperjuangkan dengan darah dan nyawa para ulama, para habaib, para founding fathers kita, termasuk nasionalis dan semua orang yang berjuang dari berbagai agama. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama negeri kita sepanjang kita isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Musawa yang telah memberikan tausiah di segmen ini.
Betapa poin yang kita bisa tangkap, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa persatuan itu sangat penting sekali dalam keimanan juga persaudaraan demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini ya Indi ya. Ya, dan tentunya untuk menambah keberkahan memperingati 80 tahun Republik Indonesia, mari kita kembali bersolawat ya. Betul. Bersama dengan tim Hadroh dari Majelis Rasulullah. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Nusantara Berzikir. Dalam perjuangan untuk merdeka, beranikah kita untuk kalah? Relakah memaafkan saat dendam terasa lebih adil? Sudikah tersenyum ketika amarah lebih jujur? Sanggupkah diam saat kata-kata bisa menang? Saat dunia melihat itu sebagai kekalahan, disitulah ketemukan kemerdekaan sesungguhnya. Menjadi tauladan melalui perbuatan, menjadi penjaga Nusantara. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Surya Nusantara Raya. Dalam perjuangan untuk merdeka, beranikah kita untuk kalah? Relakah memaafkan saat dendam terasa lebih adil? Sudikah tersenyum ketika amarah lebih jujur? Sanggupkah diam saat kata-kata bisa menang? Saat dunia melihat itu sebagai kekalahan, disitulah ketemukan kemerdekaan sesungguhnya. Menjadi tauladan melalui perbuatan, menjadi penjaga Nusantara. Damai Nusantaraku, damai Indonesiaku. Surya Nusantara Raya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah kita telah menyaksikan penampilan dari Opik yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, pada ini tidak terasa kita sudah hampir 90 menit bersama-sama kita telah berdoa, kemudian juga berzikir, bersolawat, dan juga bertausiah, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tadi ada Habib Mabil dan juga guru-guru kita tadi menyampaikan Masya Allah makna dari kemerdekaan itu sendiri ya Pak Dendi ya. Ya tentunya dengan acara malam hari ini kita harap ya selain kita merayakan 80 tahun Republik Indonesia, kita juga bisa bersyukur pemirsa tentang apa yang sudah bangsa dan negara kita miliki selama ini. Masya Allah. Masya Dan Allah. tentunya sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu ke-80 untuk Republik Indonesia, bersatu berdaulat rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Namun saatnya kami harus pamit pemirsa, saya Fahada Indi dan juga sahabat saya. Dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Nusantara, acara program ini Nusantara Berzikir dipersembahkan oleh Penjaga Nusantara, menjaga setiap nilai untuk melangkah di Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para habaib, dan juga aparat pemerintah hadir bersama guru kita Al-Ustadz Nur Fadila, Ustadz Tile, guru kita Al-Ustadz Aufik, dan juga Abuya Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Abuya Habib Nabil, Abi Maki, guru kita. Masya Allah, kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah beri panjang umur,
Allah beri kesehatan, keafiatan. Dan juga hadir bersama Bapak Wali Kota kita dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Kita doakan Allah beri panjang umur, kesehatan, keafiatan. Dan semua jamaah yang hadir bersama dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga semua senantiasa Allah beri panjang umur, kesehatan dan keafiatan. Kita bersama-sama bermuhasabah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gemakan zikir bersama sebagaimana kita menghayati perjuangan mereka, para pahlawan kita untuk memerdekakan negeri kita tercinta ini dengan penuh kegentingan, namun mereka tidak pernah putus asa dan mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita juga memohon pada Allah, kita gemakan zikir, kita panggil sebagaimana disebutkan dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah. Maka kita minta, kita menyebut nama Allah bersama-sama. Saya kepengen kita semua hadiri hati kita, hayati bersama, sebut bersama, kita memanggil Allah. Katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikuti bersama-sama, kita ungkapkan isi hati kita dan kita mohon, kita bermunajat kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan ya Allahu ya Allah, hu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Hadirkan hati kita, nama yang kita sebut, yang tertuliskan dialah yang maha kuasa. Dengan rahmat Allah tertuliskan menjadi satu tanda di negeri kita, maka ungkapkanlah, sampaikanlah, sebutkanlah, zikirkanlah, ingatkanlah, sebutlah ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Allah. Tiada pujian yang lebih indah daripada pujianmu. Kami mohon padamu ya Allah, kami menadahkan tangan-tangan kami, meminta dan mengemis di hadapanmu ya Allah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, lihatlah kami dan pandanglah kami ya Allah. Kami bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Wahai Tuhan semesta alam, wahai pemilik segalanya, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Sebagaimana Engkau memberikan kemerdekaan dengan rahmat-Mu untuk negeri kami, maka berilah kami kemerdekaan yang hakiki lahir dan batin. Beri keberkahan untuk negeri kami ya Allah. Dan kita mohon pada Allah, hadirkan, minta, mengemis, memohon kepada Allah. Ya Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Ya Allah, jadikan negeri kami, Nusantara kami, tanah air kami, bangsa kami, negeri yang aman, yang selamat, yang damai, yang sejahtera. Warzuq ahlahu, ya Allah, berilah rezeki para penduduknya. Berilah rezeki para penduduk negeri ini ya Allah. Rezeki lahir maupun rezeki batin ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Berilah kesejahteraan untuk mereka ya Allah. Wahai yang maha pengasih, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah negeri kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai yang maha penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu untuk negeri kami ya Allah. Berilah pandangan kasih sayang-Mu untuk negeri kami ya Allah. Jauhkan kami dari setiap kesulitan. Jauhkan kami dari setiap bencana. Jauhkan kami dari setiap bala dan musibah ya Allah.
dan selalulah beri pertolongan-Mu untuk kami ya Allah. Beri pertolongan-Mu untuk kami ya Allah. Berilah perlindungan-Mu untuk kami ya Allah. Jauhkan negeri kami dari kezaliman. Jauhkan negeri kami dari fitnah dan adu domba. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu untuk negeri kami. Jaga persatuan dan kesatuan negeri kami ya Allah. Jaga tali persaudaraan di negeri kami ya Allah. Sambung hubungan mereka semua dengan saling mencintai karena-Mu ya Allah. Saling menghormati karena-Mu ya Allah. Saling menghargai karena-Mu ya Allah. Di malam ini kami memohon ampun padamu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sebagaimana Engkau memberikan kenikmatan, kemerdekaan untuk negeri kami, maka sempurnakanlah kenikmatan-Mu untuk negeri kami. Dan seluruh rakyat negeri kami ya Allah. Sempurnakan kenikmatan-Mu untuk mereka. Tambahkan kenikmatan-Mu ya Allah. Jangan jadikan karena dosa-dosa kami atau kesalahan kami Engkau menurunkan musibah, Engkau menurunkan azab, Engkau menurunkan bala. Namun ya Allah, angkatlah dengan keberkahan perkumpulan ini, dengan zikir ini, dengan doa ini, dengan munajat ini, dengan solawat ini, dengan keindahan persatuan ini, segala musibah dari negeri kami ya Allah. Jagalah mereka para pemimpin kami ya Allah. Sampaikan kepada mereka kekuatan agar bisa menjalani negeri kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Mereka yang belum amanah, sampaikan hidayah kepada mereka agar mereka menjadi pemimpin yang amanah. Angkat kesulitan dari rakyat-rakyat kami ya Allah. Dari bangsa kami ya Allah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pelindung, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد خلقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dipersembahkan oleh